Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Pada kali ini kita akan mengadakan pembahasan soal latihan tentang kekongruenan bangun datar, yaitu latihan 41 nomor 1 sampai 14 halaman 212 sampai 216. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa seperti biasa agar supaya apa yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita mengerti, sehingga dapat memudahkan kita dalam penyelesaian soal-soal selanjutnya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung saja kita masuk materi soal nomor 1, yaitu manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen. Nah, kita sudah belajar kongruen kemarin ya. Sudah kita pelajari bahwa kongruen itu adalah bentuk dan ukurannya sama. Nah, kita tinggal perhatikan mana di antara gambar-gambar berikut ini yang bentuk dan ukurannya sama. Untuk memudahkan, kita perhatikan dari A. Nah, kita cari dari A yang ini ya. Yang A sama dengan yang mana nih kira-kira ya? Ini yang A dengan yang ini ya. Jadi yang A dengan yang J. Terus yang B dengan yang B baju biru. Ini. Yang B dengan yang ini ya. Terus yang C baju kuning gerakan kakinya. Nah, yang C itu dengan yang ini. Kemudian yang D dengan yang G. Nah, ini. Kemudian yang E dengan yang ini ya. Jadi kita amati mana yang bentuknya sama dan mana yang bentuknya tidak sama, karena yang ditanya kongruen berarti kita harus mencari yang sama, sehingga jawaban kita yang kongruen adalah tadi A dengan J, kemudian B dengan I, kemudian C dengan F, dan D dengan G, kemudian E dengan H. Inilah gambar-gambar yang kongruen. Nomor 2, manakah di antara gambar berikut ini yang kongruen? Nah, kita suruh mengamati gambar. Di sini ada 9 gambar. Nah, ada beberapa macam. Mungkin kalau di bukunya terlihat agak gelap sehingga tidak begitu jelas. Nah, kita lihat yang A di sini gambarnya menutup mulut ya. Kita cari gambar yang menutup mulut ya supaya lebih jelas. Ini A menutup mulut, berarti dengan D ya, sama kakinya juga sama. Kemudian dengan yang mana lagi, ada lagi, berarti A juga sama dengan H. Nah, ini menutup mulut ya, sehingga gambar A kongruen dengan D dan juga kongruen dengan H. Kemudian gambar B menutup ke jidat ya, kepalanya ya. Kita lihat gambar yang menutup kepala dan posisi kakinya yang sama, karena kongruen itu sama bentuk dan ukurannya. Jadi gambar yang ini adalah B dengan mana? Ini dengan E, kemudian B juga dengan menutup kepala. Ini jauh sekali ya, dengan I. Kemudian ada lagi, ini gambar yang C. Gambar yang C sedang tersenyum, maka kita lihat gambar yang sedang tersenyum adalah C dengan F ya, dan juga C dengan G, F, G ya. F dengan G ini berdampingan, jadi sama ini ya. Maka kita dapati pasangan yang kongruen adalah A, D, dan H, kemudian B, E, dan I, dan yang ketiga adalah C, F, dan G. Inilah gambar-gambar yang kongruen yang bentuk dan ukurannya sama.
Kita lanjutkan, apakah menurut pendapatmu pensil warna pada gambar di bawah ini kongruen ya. Kalau pensil ini kelihatannya sama ujung-ujungnya ya. Tapi kalau kita perhatikan, perhatikan lagi, ini tinggi dan panjangnya ini tidak sama. Sedangkan kongruen itu adalah bentuk dan ukurannya sama. Jadi kita punya kesimpulan bahwa gambar ini tidak kongruen. Kenapa? Karena ukurannya tidak sama, panjang pendeknya tidak sama. Kemudian nomor 4, tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Nah, kita amati di sini yang kongruen tetap, yang sama bentuk dan ukurannya. Kita lihat gambar A. Ternyata gambar A ini sama dengan D ya. Gambar A ini sama dengan D. Yang mana lagi? Kemudian sama dengan F, tidak. Kalau kita amati kelihatannya E lebih besar ya. Jadi tidak sama, mungkin sama dengan M. Nah, cuma M kelihatannya sisi yang pendek ada di atas dan yang panjangnya ada di bawah. Jadi kemudian kita cari lagi yang sama yang B. Dengan B tidak ada ya. Tidak ada dengan yang B. Kemudian yang sama dengan C segitiga ada J lebih besar. Kongruen itu sama bentuk dan ukurannya. Dengan I juga tidak sama. Dengan L juga tidak sama. Dengan O juga tidak sama. Kemudian gambar C, D sudah. E juga tidak ada. F ini segi 6. G juga segi 6, tapi ukurannya berbeda. Karena kongruen harus sama bentuk dan ukuran. Kemudian H ini trapesium lebih kecil sendiri, tidak ada pasangannya. Nah, yang I dengan yang kelihatannya dengan yang L ini ya. Yang I dengan yang L ini sama nih, ya. Jadi yang I dengan yang L, cuma bentuknya agak sudah diputar ini ya. Kemudian yang J kalau kita amati ini sama dengan O ya, O. Jadi yang lain K dengan N sama-sama lingkaran, tapi lingkaran N lebih kecil daripada lingkaran O. Sehingga kalau kita jawab mana yang kongruen, maka jawaban kita adalah A dengan D kongruen. Ini sama bentuknya, posisinya sama, jadi tinggal dari A digeser ke D ya. Kemudian A dengan M juga, nah ini sama kongruen, cuma ini yang pendeknya di bawah A, yang M pendeknya di atas. Sehingga ini adalah rotasi 180 derajat. Kemudian D dengan M juga sama, ini juga rotasi atau diputar 180 derajat. Kemudian I dengan L ini sama segitiga. Ini diputar ke kanan sebesar 90 derajat ya, diputar ya. Kemudian J dengan O juga ini sama, ini juga lancipnya di atas, yang J, yang O lancipnya di bawah. Jadi ini adalah diputar atau dirotasikan 180 derajat. Bisa dipahami ya. Kemudian berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Tuliskan pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, ini gambar-gambarnya ada 6 pasang. Adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang. Kita lihat satu persatu. Pertanyaannya, tulis gambar berikut ini adalah kongruen. Jadi dua pasangan gambar ini sudah dikatakan kongruen. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar. Dan sisi yang bersesuaian sudah sama panjang. Yang ditanyakan, tuliskan sisi dan sudut yang bersesuaian. Kita lanjutkan, ini kita yang gambar pertama, kita cari karena dia sudah dikatakan kongruen, maka di sini sisi A ya sama dengan AB sama dengan AN. Ya, kita kasih lambang yang sama. Kemudian BC sama dengan OM. Nah, ini ya. Ya, sehingga ini sama dengan yang ini ya. Sudut-sudutnya, sudut A sama dengan sudut N, sudut B ya, sudutnya
sama dengan sudut O. Ya, kita perhatikan gambarnya ya. Karena kita punya mata untuk melihat mana yang kira-kira sama. Kemudian sudut C ini sama dengan sudut M. Nah, ini. Nah, kita perhatikan. Setelah kita lengkapi, baru kita tuliskan supaya lebih enak menuliskannya setelah gambarnya kita lengkapi. Jadi segitiga ABC dengan segitiga MNO, yang pertama sisinya AB sama dengan ON. Yang kedua BC sama dengan OM. Yang ketiga AC sama dengan MN. Ya, jadi yang terpendek dengan yang terpendek, yang terpanjang dengan yang terpanjang, yang menengah dengan yang menengah. Kemudian sudut-sudutnya, sudut A sama dengan sudut N, sudut B sama dengan sudut O, dan sudut C sama dengan sudut M. Nah, itu sudutnya. Gambar yang kedua juga sama. Ini gambar yang kedua, ya, kita lengkapi dulu dengan cara menuliskan lambang-lambang yang sama. Ini A, ya, AB sama dengan MN, ya. Kemudian BC, jadi amati baik-baik, sama dengan NO. Karena kalau kita amati ini AB lebih pendek dari BC kelihatannya ya. Ini juga MN lebih pendek dari NO. Kemudian C ini ya. Jadi kita kasih tanda garis-garis saja. Ini garis 3 ya. Nah, ini. Dan ini garisnya kita tanda gini aja lah, kebanyakan ya. Ini pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sehingga sudut-sudutnya yang sama besar. Nanti di sini ada, kita kasih nama aja di sini ya. Sudutnya ini sudut A sama dengan sudut M. Kemudian sudut B ya. Kita kasih lengkungan 2. Ini juga sudut N. Ya, kita mengamati gambar itu ya harus kita teliti baik-baik. Ya, kemudian sudut C kita kasih X aja di tengahnya ya. Nah, ini sudut C. Nah, ini. Dan ini sudut D ini ya, maaf. D dulu karena ABCD dulu. Sudut B sama dengan sudut P. Sehingga ABCD dan MNOP, kalau kita lihat gambarnya sudah kita lengkapi, maka sisi yang samanya adalah AB dengan NM. Ini maksudnya MN ya, MN ini. MN. Ini MN. Ya. Kemudian sisi BC sama dengan NO, ini BC sama dengan NO, kemudian CD sama dengan OP, dan DA sama dengan PM. Kemudian sudut-sudutnya tadi, sudut A sama dengan sudut M ya, sudut B sama dengan sudut N, sudut C sama dengan sudut O, dan sudut D sama dengan sudut P. Ya, seperti itu. Kemudian ini segitiga, yang gambar yang pasangan yang ketiga, ini segitiga siku-siku kedua-duanya, bentuknya juga sama. Saya rasa ini mudah saja, tinggal dilengkapi saja mana sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian ya. Jadi dilengkapi saja, caranya seperti yang tadi ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, ini gambar yang pasangan yang ke-5 ya. Nah, ini kalau kita perhatikan gambar ini kelihatannya adalah pencerminan ya. Kalau kita anggap di sini sebuah cermin ya. Ini ada garis cermin di sini. Nah, ini garis cermin. Maka gambar yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu akan sama bentuknya, sehingga K adalah bayangan dari R atau R bayangan dari K.
Jadi sudut-sudut yang sama, K dengan R, J dengan S, ya, L dengan Q, M dengan V, N dengan T. Demikian juga sisinya, KL sama dengan KR, LM sama dengan QV, MN sama dengan VT, kemudian NJ sama dengan JK, dan NJ sama dengan TS, JK sama dengan RS. Itu ya. Nah, sekarang nanti kita tulis kalau sudah. Kemudian ya, yang ini juga sama, ini modelnya pencerminan dari gambar yang kiri dengan yang kanan. Kita anggap cerminnya adalah ini ya, sehingga gambar yang kiri sama dengan yang kanan. Jadi ini P bersisian atau bersesuaian dengan ini. Kemudian yang lainnya tinggal mengikuti. Ini gerakannya kemari ya. Nah ini ya, dia gerakannya ke kiri, tinggal mengikuti saja. Berarti Q dengan V, R dengan Z, S dengan Y, dan T dengan X. Sehingga kita bisa membuat sebuah kesimpulan JK, LM, dan QRSTU, JK, LM, JK, LM, JK, LMN, ini harusnya ada N-nya ya. Sehingga KL sama dengan RQ, LM sama dengan QV, MN sama dengan VT, ini NJ sama dengan TS ya. Dan JK sama dengan SR. Kemudian sudut-sudutnya, sudut K sama dengan sudut R, sudut M sama dengan L sama dengan sudut Q, sudut M sama dengan sudut V, sudut N sama dengan T, sudut J sama dengan S. Nah ini juga sama ya. Kalau sudah kita kasih tanda semuanya, tinggal menuliskan saja, itu lebih mudah. Nomor 6, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Nah sekarang untuk kongruen itu kan sama bentuk dan ukurannya. Ya kita tuliskan saja ukuran-ukuran yang kita tahu di sini. Ini sebelah ketupat, berarti di sini sisinya 5, berarti sini 5 ya. Sini juga 5. Berarti sini juga 5. Kemudian sudut-sudutnya. Pada belah ketupat sudut yang berhadapan sama besar, berarti ini 50 ya. Berarti 50 ini 100, berarti 200. 260 dibagi 2 berarti ini 130. Nah ini sudutnya 130 karena jumlah besar sudut segi 4 kan 360 ya. Jadi ini 130. Ini juga sama, tapi sisinya ini 5,5 ya. Ini semuanya 5,5. Ini juga 5,5. Kita tulisin saja supaya kelihatan ya. Ini juga 5,5. Ini juga sudutnya 50 yang atas. Maaf tulisannya ini agak jelek karena menggunakan mouse ya. Ini 130. Ini juga 130. Karena sudutnya harus sama yang berhadapan pada jajar genjang. Kemudian ini 5, sisinya berarti juga cuma 5. 5, ini juga. Ini 5, berarti semuanya 5. Ini 130. 130 tambah 130, 260. Supaya 360, sisanya 100 bagi 2, berarti ini 50. Ini juga 50. Nah, sekarang lihat mana yang kongruen. Kan udah jelas kan? Yang kongruen itu sama bentuk dan ukurannya. Maka yang kongruen adalah gambar A dan C. A dan C. Kenapa A dan C? Karena sisinya sama-sama 5 dan besar sudut-sudutnya sama ya, 30 dan 50. Jadi gambar yang kongruen adalah yang A dan yang C. Nah. Nomor 7, diketahui trapesium ABCD, EFGH dan seterusnya ya. Ini kongruen. Gambar ini sudah dikatakan kongruen. Yang ditanyakan adalah jika panjang sisi AD 12, DC 13, dan EF 22, maka tentukan panjang EH. EH itu yang mana? EH itu ini. EH nih ya. Ini sisi EH nih yang ditanya. Berapa sih garis ini nih EH ini? Nah ini yang ditanyakan. Nah sekarang yang kita tulis saja dulu yang sama. Ini berarti 13 ya.
kemudian ini 22, ini 12, karena sama ya, bersesuaian, kongruen, sama bentuk dan ukuran. Nah, yang ditanya EH bagaimana EH, sedangkan EH bersesuaian dengan EH ini bersesuaian dengan CB, tapi CB-nya juga nggak ada. Nah, ini kan susah ya. Nah, kita coba-coba dari sini. Kita buat, nah, kita arahkan saja ya. Kita buat, ini sudah dituliskan. Kita buat garis dari H sejajar dengan GF sehingga memotong EF di I. Nah, kita buat garis dari H sejajar GF. Nah, ini kita buat ke bawah sehingga memotong, ini tegak lurus ya, karena di sini siku-siku. Ini kita kasih nama I. Nah, I ini. Sehingga memotong, carilah panjang EI. Nah, ini kan EI dan EF. Nah, EF dulu. EF berapa? EF sama dengan GH ini ya. EF ini sama ini. Ya, jadi EF itu 13. Ya. IF-nya 13. 13. Kemudian EF ini adalah 22. Kalau sudah diambil 13 berarti ini 9 ya. Nah, 9. Berarti di sini 9 I-nya. Nah, kemudian apa yang kita cari di sini? Berarti GF-nya 12, maka HI juga pasti 12 di sini ya. Di sini juga pasti 12. Kemudian kita lihat segitiga ini ya. Segitiga ini adalah siku-siku. Siku-siku di I sehingga berlaku Pitagoras ya. Pitagorasnya apa? Karena HE ini adalah sisi yang terpanjang, maka ditambah HEH kuadrat sama dengan EI kuadrat. Ini EI 9 ditambah IH kuadrat. Kita masukkan angkanya, kita jumlahkan, dapat 225. Ini masih kuadrat. Kuadratnya kita hilangkan, maka akar 225. Dapatnya 15. Jadi panjang IH adalah 15 cm. Itu ya. Jadi kita mencarilah bagaimana mengakalin supaya ketemu. Karena segitiga-segitiga siku-siku ini banyak yang bersembunyi dan Pitagorasnya juga nggak boleh lupa. Kemudian nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Jika kedua gambar di bawah ini adalah kongruen, tentukan nilai U dan V. Nah, di sini sudah dikatakan kongruen, ya berarti sudut-sudutnya sama. Kita lihat sudut 2 ini ya. Ini garis 2 ini sama dengan ini berarti kan. Di sini sudah ada 135, berarti di sebelahnya di sini 80 ya. Nah, di sebelahnya 135 yang ada ini, yang garis 1 ini, ada 75 di sini, maka di sini 75. Karena dia kongruen, berarti bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang jumlahnya ada berapa ini? 80 lah, ini aja. 135 ditambah 75, ini 210. 210. 210 ditambah 80. 290. Supaya berjumlah 360, karena besar sudut segi 4 itu jumlahnya 360. Jumlah besar sudut segi 4 adalah 360. Maka besar sudut ini supaya 360 adalah 70 derajat ya. Karena tadi sudah jumlahnya 290. Supaya 360 ini jadinya 70 derajat. Maka di sini 70 derajatnya adalah di V. Nah, kalau sudah kita isi seperti ini ya tinggal menentukan saja ya bahwa besar sudut U adalah 75 derajat ini dan sudut V-nya adalah 70 derajat.
Jadi kita lengkapi dari gambar-gambarnya sambil kita pahami apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. 9. Perhatikan gambar rumah tampak yang kongruen berikut ini. Berarti ini sudah kongruen, sisi-sisinya sudah sama. Langkah yang pertama kita lengkapi gambarnya. Berarti ini 5 yang belum lengkap. KL-nya 4, kemudian ML-nya 8. Tentukan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian ya tinggal kita lihat saja ya. Ini AB bersesuaian dengan JK, BC dengan KL, CD dengan LM, kemudian DE dengan MN, EA dengan NJ, itu sisinya. Sedangkan sudut yang bersesuaian adalah sudut A sama dengan J, B dengan K, kemudian C dengan L, kemudian D dengan M, kemudian E dengan N, itu sudut-sudutnya. Berapa panjang KJ? Nah, tinggal lihat saja, KJ adalah 5. Ya, KJ adalah 5, kemudian LM adalah 4, dan KL-nya 4 dan LM-nya 8. Nah, itu tinggal lihat gambarnya kalau sudah dilengkapi ya. Berapa keliling dan luas? Berapa kelilingnya? Kelilingnya dulu ya. Kelilingnya adalah kita jumlahkan seluruhnya. Ini seluruhnya. Ya, JK tambah KL tambah LM tambah MN tambah NJ. Jadi masukkan angkanya 5 tambah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 5, jumlahnya 26. Ya, jadi keliling JKLM adalah 26. Kemudian berapa luasnya jika LM-nya 7 cm? LM ya, kita lihat LM. Nah, LM itu jika jarak J ke LM, ini J ya, J ini ke LM, berarti kita pakai garis yang mana nih? Pakai garis yang LM, hitam aja ya. Ini ke garis ML, ke garis LM ini ya, ke garis ini jarak J, berarti ini garisnya tuh ya. Ini jaraknya dan ini pasti tegak lurus ya. Dan ini jaraknya 7 cm, 7, ingetin 7 ya. Kemudian di sini ada NK. Nah, kita garis aja untuk membantu supaya gampang. Tadi JK-nya kan 7, NM-nya 4, maka ini 4 ya, yang ini. Kemudian yang ke atasnya juga 4. Nah, itu kan 4. Kemudian ada lagi NK. NK ini berapa? NK sama dengan LM 8, berarti ini juga 8. Tapi karena dipotong 2, berarti ini, oh maaf, ini 4-nya bukan ini ya. Ini bukan 4 ini. Maaf, ini bukan 4, salah. Yang maksud ini NK ini dibagi, tadinya 8 dibagi 2 menjadi 4 ya. Nah, ini 4. Kalau NK J-nya ini 3 ya, maaf. Karena jumlah panjang J ke titik LM itu ke garis LM 7, jadi 4 tambah 3 7. Nah, 4 yang ini sama dengan yang ini ya, jangan sampai salah. Karena dia membentuk persegi. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana mencari luasnya. Jika luas JKLM adalah luas KLM N dan luas segitiga JKN. Jadi luasnya kita bagi menjadi 2. Ini luas yang bawah ya. Ini luas yang ini nih, semuanya yang bawah ini berbentuk persegi panjang ya. Yaitu panjang kali lebar, panjangnya 4, panjangnya 8, lebarnya 4. Dan luas yang atas berbentuk segitiga JKN. Nah, rumusnya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar dan luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sehingga alasnya, panjangnya 8, lebarnya 4. Sedangkan segitiga ini alasnya NK atau ya KN. KN itu 8 ya, ini 8. Sedangkan tingginya adalah 3. Jadi setengah kali 8 kali 3. Kalau kita hitung 8 kali 4 32, setengah kali 8 kali 3 12.
maka jumlahnya 44. Jadi luas JKLM adalah JKLMN ya, maaf di sini masih kurang. JKLMN adalah ini tambahkan N ya, karena ini ada N nya di sini juga ya. Tambahkan N nya ini, karena ini segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 huruf. Adalah 44 cm persegi ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Nomor 10, analisa kesalahan. Jelaskan apa dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut ini. Jika bangun di samping merupakan mempunyai 4 sisi dan sisi yang bersesuaian sama panjang, jadi kedua bangun tersebut kongruen. Nah, kita lihat syarat kongruen adalah sama bentuk dan ukurannya, sudut-sudutnya sama, sisi-sisinya juga sama. Di sini yang terlihat sisi-sisinya sama-sama 6, tapi sudut-sudutnya tidak sama. Ya, gambar yang pertama sudutnya 90 derajat semuanya, sedangkan gambar yang kedua sudutnya tidak 90 derajat. Ada dua ukuran sudut ini ya. Yang ini dengan yang kiri dengan yang kanan sama, yang atas dengan yang bawah sama. Sehingga karena sudut-sudutnya tidak sama, maka kedua gambar di samping adalah tidak kongruen. Karena sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama. Nomor 11, benar atau salah? Nah, trapesium pada gambar di samping adalah kongruen. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Jelaskan. Nah, sekarang kalau sudah dikatakan kongruen, berarti sama bentuk dan ukurannya. Kita lengkapi saja ya. Jadi ini pasti siku-siku ya, karena ini juga pasti siku-siku atau 9 derajat. Ini sudut dalam sepihak ya, ini sudut dalam sepihak dengan yang ini, maka besar sudut jumlahnya 180 derajat, ini berarti ini 40 gitu ya, berarti 40, ini berarti 140. Nah, yang lainnya ini 90 ya, ini 90 siku-siku. Nah, sekarang kalau sudah kita lengkapi, tinggal ngecek mana yang benar. Besar sudut J adalah 140. Nah, ini besar sudut J 140. Benar ya. Kemudian besar sudut C, mana sudut C ini 40. Nah, juga benar. Sisi WJ ini ya, ini bersesuaian dengan CB, WJ yang miring ini ya. WJ dari 40 ke 140 bersesuaian dengan CB ini dari 40 ke 140 juga ya, benar juga. Keliling bangun ABCD sama dengan keliling WXYZ ya. Dua bangun yang kongruen itu kelilingnya pasti sama karena bentuk dan ukurannya sama, benar. Luas bangun ABCD tidak sama dengan luas WXYZ. Nah, ini yang salah. Kenapa? Seharusnya tetap sama luasnya, karena bentuk dan ukurannya sama. Jadi pernyataan ini aja yang salah. Nomor 12, bernalar. Ini ada persegi panjang. Bagaimana cara kita membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian yang sama? Gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang kongruen. Gambarkan 3 cara lainnya. Jadi kita menggambar garis untuk membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian yang sama. Nah, kita coba. Ini cara 1, kita buat garis seperti ini ya. Ini juga bisa. Kemudian cara 2, kita buat seperti ini juga bisa. Dengan membuat diagonalnya ini ya. Kemudian cara yang ketiga, kita tentukan garis ini jaraknya sama ya. Kalau ini samanya dari atas ke bawah, kalau ini dari bawah ke atas sama ya. Jadi jangan sembarang, ini kita ukur juga dari atas ke bawah. Yang pertama, jaraknya sama dengan dari bawah ke atas. Kemudian kita hubungkan garisnya. Ini juga akan terbentuk dua bangun yang kongruen, yang atas dengan yang bawah pasti kongruen.
Inilah 3 cara bagaimana cara meletakkan garis sehingga membagi persegi panjang menjadi 2 bagian yang kongruen. Nah, ini cara lain saja, tambahan. Ini sama saja dengan yang cara 3 ya. Ini juga membagi 2 menjadi 2 bagian yang sama. Demikian yang 13, berpikir kritis, apakah luas 2 bangun yang kongruen pasti sama? Ya, kalau luas bangun yang kongruen pasti sama. Tadi sudah dikatakan bahwa kongruen adalah sama bentuk dan ukurannya. Berarti luasnya juga pasti sama. Luas dan kelilingnya juga pasti sama. Ya, jawaban yang pertama adalah ya. Apakah 2 bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Nah, ini tadi jawaban yang pertama ya, karena kongruen itu sama bentuk dan ukurannya. Pertanyaan yang kedua, apakah 2 bangun yang luasnya sama pasti kongruen? Belum tentu ya. 2 bangun yang luasnya sama belum tentu kongruen. Coba kita lihat. Ini ada gambar persegi panjang. Ini juga gambar persegi panjang. Ini juga gambar persegi panjang. Ini luasnya 24, panjang kali lebar 24. Ini juga luasnya 24. Ini juga luasnya 24. Ternyata gambar 1 dan gambar ini luasnya sama-sama 24. Tapi gambar 1 dan gambar 2 ini kongruen. Gambar 1 dan gambar 3 tidak kongruen karena ukurannya beda ya. Ukurannya beda. Kalau 1 dengan 2 ini sama ukurannya. Gambar 2 dengan 3 juga tidak kongruen. Jadi 2 bangun dengan luas yang sama ini belum tentu kongruen ya. Bisa kongruen, bisa tidak. Kita lihat dari ukuran-ukurannya. Gitu ya. Jadi bisa dipahami. Nomor 14. Nah, ini berapa banyak segitiga sama sisi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk segitiga sama sisi yang ukurannya lebih besar dari segitiga sama sisi semula. Paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi ya. Kemudian kita susun segitiga sama sisi ini. Kita susun 1, 2, sampai membentuk segitiga sama sisi juga. Ternyata setelah kita susun menjadi ada 4 segitiga ini, dia akan membentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yang lebih banyak dibentuk dari segitiga sama sisi semula. Lebih besar ya. Segitiga sama sisi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk segitiga sama sisi yang lebih besar diperlukan 4 buah segitiga sama sisi semula. Jadi paling sedikit diperlukan 4. Kalau 5, kalau masih 3 belum jadi segitiga sama sisi ya. Kalau demikian juga yang kedua, demikian juga berapa persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan persegi yang ukurannya lebih besar dari persegi semula. Ini ada persegi, kemudian persegi ini kita susun lagi sehingga membentuk persegi yang lebih besar. Nah, ternyata kita susun dari 4 persegi ini sudah membentuk persegi yang lebih besar. Jadi persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk persegi yang lebih besar diperlukan 4 persegi yang semula. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, dapatkah hasil ini diperluas untuk segi n beraturan yang lain? Jelaskan alasanmu. Kita jawab di lembar yang lain. Dapatkah hasil ini diperlukan untuk segi n beraturan yang lain? Jelaskan alasanmu. Harus ditambah berapa banyak segi n beraturan lagi supaya tetap jadi segi n? Nah, sekarang kita coba segi n beraturan ini kita contohkan dengan segi 6 beraturan. Ini adalah segi 6 beraturan. Kemudian kita susun segi 6 beraturan ini, ya, kita susun beberapa segi 6 beraturan. Ini sudah sekian banyak, ternyata belum membentuk segi 6 beraturan. Ini malah bertambah segi banyaknya tuh, ya. Ini bukan, jadi tidak berbentuk segi 6 beraturan. Padahal ini sudah cukup banyak. Kalau cuma 4, apalagi? Tentunya tidak akan membentuk segi 6. Ternyata semakin ditambah ini semakin tidak membentuk segi 6 beraturan. Kesimpulannya ini tidak membentuk segi 6 beraturan yang lebih besar.
Sehingga kesimpulannya adalah hasilnya tidak dapat diperluas untuk segi N beraturan. Karena setelah disusun beberapa segi 6 beraturan, ini tidak dapat membentuk segi 6 beraturan yang baru. Itu jelas, ya. Ada yang mau ditanyakan, ya, supaya nanti bisa dipahami, nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya di sekolah, ya. Itu saja pembahasan kali ini. Apabila memang bermanfaat, silahkan di-subscribe supaya menambah gairah dalam pembuatan video-video berikutnya. Demikian AF Channel, belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.